Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap peredaran gelap narkotika sebanyak 4,171 ton dalam periode Januari hingga Februari 2025. Hal ini merupakan salah satu capaian program Asta Cita ke-7 Presiden Republik Indonesia. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri baru saja menggelar konferensi pers terkait dengan capaian program Asta Cita, pengungkapan gelap peredaran narkoba seberat 4,171 ton pada periode bulan Januari hingga Februari 2025. Dan pemirsa, konferensi pers ini dilaksanakan di Gedung Awaludin Dejamin, Bareskrim Polri pada Rabu 5 Maret 2025. Pemirsa, selama 2 bulan terakhir, Polri berhasil menyita barang bukti sebanyak 1,28 ton berupa sabu, 493 kg ganja, dan 3,4 kg kokain, 1,6 ton tembakau gorila sintesis, juga lebih dari 130.000 ekstasi, dan lebih dari 2 juta butir obat keras. Pemirsa, petugas juga telah mengamankan keseluruhan dari tersangka, yaitu berjumlah 9.586 orang, dengan 5 orang berasal dari warga negara asing, dan terkait dengan jaringan lintas provinsi hingga internasional. Modus yang digunakan oleh tersangka, pemirsa, beragam sekali. Tentunya yang pertama dari mulai jalur darat yang dilakukan dari Pulau Sumatera hingga Pulau Jawa. Kemudian dari jalur laut mereka menggunakan penyebaran dari Samudra Hindia hingga ke Pulau Aceh. Dan tentunya pengiriman internasional menggunakan kargo ekspedisi resmi hingga hand and carry yang disamakan oleh kurir. Pemirsa, dari keseluruhan barang bukti yang telah petugas amankan, setidaknya petugas telah berhasil menyelamatkan total dari 11,5 juta orang dari kasus ini. Dan pemirsa, menurut keterangan aparat bahwa tersangka nantinya akan dikenakan dengan Undang-Undang TPPU dan juga nantinya seluruh barang bukti akan dirampas oleh negara dan tentunya akan dikembalikan oleh negara. Pemirsa, juga Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan ini selain mendukung program Asta Cita Presiden RI ke-7 juga merupakan bentuk preventive strike oleh aparat dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Petugas juga akan terus meningkatkan operasi dan juga pengawasan terhadap jaringan narkoba yang masih beroperasi di Indonesia. Pemirsa, tentunya partisipasi aktif dari masyarakat sangat diharapkan dalam upaya untuk membantu perantasan narkoba di Indonesia. Demikian yang dapat kami laporkan dari Jakarta, Aisyah Barsya, Rizky Firmansyah, Polri TV. Bareskrim Polri melalui Ditipid Narkoba berhasil mengamankan peredaran gelap narkotika sebanyak 4,171 ton dalam periode Januari hingga Februari 2025. Operasi besar-besaran ini berhasil membongkar sindikat nasional hingga internasional yang beroperasi di wilayah Indonesia. Konferensi pers dilaksanakan di Gedung Awaludin Dejamin pada Rabu 5 Maret 2025. Ditipid Narkoba Bareskrim Polri bekerjasama dengan Ditnarkoba Polda Jajaran dan Bea Cukai berhasil mengungkap peredaran narkotika dengan total kalkulasi sebanyak 4,171 ton. Sebagian diantaranya telah dimusnahkan. Konferensi pers dipimpin oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, dan disampaikan oleh Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada. Barang bukti yang disita mencakup berbagai jenis narkotika seperti sabu-sabu, ekstasi, kokain, dengan nilai diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Selain itu, sebanyak 9.586 tersangka berhasil diamankan, termasuk 5 orang dengan status warga negara asing. Modus penyelundupan dilakukan melalui jalur darat dan laut, serta pengiriman internasional menggunakan kargo ekspedisi resmi yang disamarkan oleh oknum kurir. Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan ini merupakan hasil dari edukasi
yang diberikan oleh aparat serta sinergi dengan berbagai pihak. Dari kepolisian, terus juga melakukan tindakan-tindakan edukasi. Termasuk ada tempat-tempat tertentu yang mungkin kita kenal dengan kampung narkoba. Bagaimana kita rubah itu menjadi kampung bebas narkoba. Ada beberapa tempat yang sudah kita lakukan intervensi untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan penggunaan narkoba di tempat-tempat tersebut. Nah, ini adalah salah satu upaya kita. Nah, kalau kita lihat memang jumlahnya masih tinggi, ya itulah yang harus kita lakukan. Penegakan hukum semata tidak akan menyelesaikan masalah, tapi edukasi, sosialisasi, dan mengurangi demand-nya. Oleh karena itu kita butuh semuanya yang untuk itu terlibat di sini. Tetapi terhadap pengguna tentu sesuai dengan aturan kan, ya kalau semuanya kita hukum, masuk penjara, penjaranya penuh malah nanti tidak mendidik mereka juga. Kita harus tetap optimis bahwa kita akan sanggup menyelesaikan ini, harus optimis. Operasi ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku, serta mempersempit ruang gerak sindikat narkoba internasional yang mencoba masuk ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Rizky Firmansyah, Polri TV. Polres Metro Jakarta Utara menggelar apel pengecekan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana banjir. Apel ini dipimpin oleh Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu di halaman Mapolres Jakarta Utara pada Rabu lalu. Apel tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Polres Metro Jakarta Utara, termasuk Kabak Ops AKBP Rudi Herawan, Kasat Samapta AKBP Kep H. Hendra W, serta jajaran pejabat lainnya. Selain itu, puluhan personel dari berbagai satuan juga turut serta dalam kegiatan ini. Dalam kesempatan tersebut, AKBP James H. Hutajulu melakukan pengecekan terhadap kendaraan dan perlengkapan operasional yang disiapkan untuk penanggulangan banjir. Beberapa di antaranya meliputi mobil rantis Tambora Samapta, mobil patroli kota, mobil operasional Bak Ops, mobil ambulans Dokes, perahu Samapta, serta perlengkapan keselamatan seperti pelampung dan rompi pelampung. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personil, kendaraan, dan perlengkapan operasional dalam menghadapi kemungkinan terjadinya banjir di wilayah Jakarta Utara. Personel Satgas Humas Damai Kartens 2025 dukung pedagang lokal di Timika melalui pendekatan humanis. Dalam upaya mempererat hubungan dengan masyarakat serta mendukung perekonomian lokal, personel Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2025 menggelar kegiatan humanis bersama penjual buah di Jalan Bayangkara, Mimika pada Rabu 5 Maret 2025. Kegiatan ini dilakukan oleh Bribda Irgi Alamsyah dan Bribda Alves Hafiz Bagaskara sebagai bentuk kepedulian terhadap para pedagang lokal. Selain berinteraksi secara langsung, mereka juga mendukung usaha kecil masyarakat dengan membeli dagangan para pedagang. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pendekatan humanis yang terus dikedepankan oleh Satgas. Kombes Pol Sutejo mengatakan bahwa kegiatan ini menunjukkan adanya kehadiran aparat di Mimika, tidak hanya dalam konteks keamanan, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang saling mendukung satu sama lain. Sementara itu, salah satu pedagang buah lokal, Mama Maria Wenda, mengaku senang dengan kehadiran personel kepolisian yang turut mendukung usaha kecil mereka. Mereka berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap pelaku usaha kecil di wilayah tersebut. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin secara resmi menyerahkan sebanyak 700 unit kendaraan taktis Maung kepada TNI Polri. Rinciannya, Mabes TNI menerima 50 unit, TNI AD sebanyak 400 unit, TNI AL sebanyak 100 unit, TNI AU sebanyak 100 unit, dan Polri mendapatkan 50 unit kendaraan.
Penyerahan kendaraan operasional Maung ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas dan respon cepat dalam pelaksanaan tugas, memperkuat sinergi dan kerja sama antar institusi, serta memperkokoh sistem pertahanan dan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, hari ini hari bersejarah untuk pemerintah, untuk industri pertahanan, kemudian untuk TNI dan Polri, karena hari ini pemerintah secara resmi menyerahkan produk nasional industri pertahanan yang dikelola oleh PT Pindad untuk digunakan oleh TNI dan Polri di dalam menjalankan tugas-tugas operasionalnya. Jumlahnya cukup banyak, kurang lebih 4.000 unit, tetapi kita atur secara bertahap karena production line juga mempunyai kapasitas yang tertentu. Ini adalah tanda bahwa industri nasional kita ini bangkit untuk mendukung kemampuan Indonesia di dalam menjaga stabilitas nasional. Jadi singkatnya bahwa pemerintah konsisten untuk memberikan dukungan operasional kepada para pengawal kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, TNI dan Polri, dan ini akan digunakan secara terus-menerus di seluruh pelosok wilayah nasional dan di seluruh tingkat, mulai dari Panglima, Kapolri, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, sampai ke tingkat desa, Babinsa, Babin Kamtibmas, ini akan menikmati dukungan operasional yang dibuat oleh industri pertahanan kita. Ini adalah satu kebanggaan nasional yang kita mulai bangkitkan agar supaya kita tampil sebagai negara yang bermartabat dan kita ingin setara dengan negara-negara lain. Pemirsa Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.